Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Pria tak modal. Pria itu menyesap minumannya sebelum melontarkan pertanyaan pada Rado yang masih asyik menikmati makanan di piringnya. Hingga garnis-garnisnya turut Randu lahap juga. Kau yakin tidak sedang jatuh cinta pada Azalea itu? Tanya Hazel penuh curiga. Kenapa bertanya seperti itu lagi? Bukankah tadi aku sudah menjawabnya? Jawab Rado seraya menggigit tomat hiasan di piringnya. Tapi sikapmu seperti orang yang jatuh cinta. Hazel kembali geleng-geleng kepala. Tidaklah, tebakanmu salah, Pak Detektif. Cibirandu kembali mengelak. Cepat habiskan makananmu. Kalau begitu, kita harus kembali ke kantor. Hazel kembali menyesap minumannya. Iya. Azalea yang baru keluar dari B&D Resto langsung terkejut saat mendapati Rado yang sudah menunggunya di depan resto. Pria itu bahkan terlihat sedang mengobrol akrab bersama Keanu. Apa mereka berdua sudah jadi soulmate sekarang? Lea, kau baru keluar. Sapa Keanu pada Azalea. Iya, kau sendiri kenapa belum pulang? Lea balik bertanya pada Keanu. Aku sedang mengobrol bersama Ryan. Randu, Serga Randu cepat mengingatkan Keanu kalau ia ingin dipanggil Randu dan bukan Ryan. Randu kan memang bukan Ryan. Maaf, aku sedang mengobrol bersama Randu tadi, ujar Keanu sekali lagi setelah mengoreksi panggilannya pada Randu. Tunanganmu asyik juga diajak ngobrol ternyata, sambung Keanu lagi seraya terkekeh. Lalu kenapa malah mengobrol di sini dan tidak di dalam? Tanya Lea heran. Lebih enak di sini, sekalian cari angin. Bukan Keanu yang menjawab, melainkan Randu. Lanjutkan cari anginnya kalau begitu, aku mau pulang, ujar Azalea seraya berlalu dari hadapan Randu dan Keanu. Lea, panggil Randu yang langsung dengan cepat menyusul Lea. Ada apa lagi? Tanya Lea yang terpaksa harus menghentikan langkahnya. Aku kesini untuk menjemputmu. Aku bawa kendaraan sendiri, serga Lea menyela. Tinggalkan saja dan ayo aku antar. Besok pagi aku akan menjemputmu, ujar Randu enteng. Kenapa repot-repot? Lea masih berusaha menolak. Karena aku tunanganmu, jawab Randu dengan raut menyepalkan khas Randu. Itu hanya sandiwara, desis Lea yang kembali harus mengingatkan Randu. Perlu kukatakan pada Keanu, aku dengar sepupumu yang itu sedikit ember. Jangan coba-coba. Serga Lea gregetan seraya mencengkram lengan Randu. Ayo, aku antar kalau begitu, ujar Randu lagi yang langsung membuat Lea berdecak sekaligus menghantarkan kakinya ke tanah. Lea akhirnya berjalan ke mobil Randu, dan segera masuk ke dalam tanpa basa-basi lagi pada Keanu yang masih berdiskusi di dekat mobil Randu seperti wartawan pencari gosip. Hai, Keanu tiba sudah mengetuk kaca jendela, di mana Lea duduk. Lea terpaksa membuka kaca jendela tersebut. Aku pikir kau bucin pada tunanganmu, Ryan. Randu yang sudah duduk di belakang kemudi, kembali mengingatkan Keanu tentang nama panggilannya. Iya Randu, iya Ryan. Bukankah keduanya adalah namamu? Sergah Keanu yang sepertinya mulai pusing atau mungkin kesal karena perubahan nama Ryan secara dadakan menjadi Randu. Bukan namanya saja yang berubah. Orangnya juga berubah dan berbeda sebenarnya. Hanya saja, tak ada yang menyadarinya. Tapi aku lebih suka dipanggil Randu ketimbang Ryan. Cengir Randu beralasan. Iya, aku paham, Randu.
Randu, Randu, Randu. Keano ulang nama Randu agar tak salah panggil lagi. Sudah tak usah lebay, kami mau pulang, kau mau menumpang, tawar Lea pada Keano. Tidak, terima kasih, aku ada janji dengan seseorang, tolak Keano beralasan. Seseorang, Lea memicing curiga. Aku perlu lapor ke Firel. Lea tersenyum licik pada Keano. Hei, kami masih bersaing secara fair dan aku bukan pergi bersama Rosie malam ini. Sergah Keano mencari pembenaran. Aku pergi bersama Angga, lanjut Keano lagi. Cek, sama saja, kau main curang, Lea menuding pada Keano. Mana ada, ini urusan bisnis. Kilah Keano Yamek tak kehilangan alasan. Kau mendukung aku atau Firel sebenarnya? Tanya Keano lagi pada sang sepupu. Tidak duanya, maaf. Lea tertawa kecil. Cek, sepupu macam apa kau ini? Decak Keano terlihat kesal. Firel juga sepupuku, jadi aku bingung harus mendukung siapa, ujar Lea beralasan. Baiklah, aku paham, aku akan minta dukungan pada Rian saja. Tukas Keano seraya membuang nafas. Sudah bisa dipastikan kalau Rian mendukung Firel. Mereka rekan satu kantor, sergah Lea seolah paling tahu. Kau harus mendukungku kalau begitu, kau juga rekan kerjaku, tukas Keano memaksa Lea yang hanya memutar nola matanya. Kau juga mendukungku kan, Randu? Keano ganti bertanya pada Randu yang terlihat bingung. Mendukung apa? Kau mau maju jadi presiden? Tanya Randu yang sontak membuat Lea tergelak dan Keano yang langsung berdecak. Mendukungku untuk jadian dengan Rosie, sergah Keano belak-belakan. Oh, Randu hanya ria. Rosie itu sepupu kalian juga? Tanya Randu selanjutnya yang langsung membuat Lea menepuk keningnya sendiri. Kalau Rosie sepupu kami, Keano dan Firel tak akan memperebutkan Mia begini, Randu. Jelas Lea merasa gregetan pada pria yang duduk di sebelahnya tersebut. Lagi pula, mana ada sepupu yang menjalin hubungan dan saling jatuh cinta? Ujar Lea lagi seraya berdecak berulang. Ada, keponakan Auntie Audrey itu sepertinya juga menikah dengan sepupunya sendiri. Tukas Keano yang malah mengajak Lea bergibah. Dasar. Bukan urusanku, jawab Lea malas. Kau tadi bukannya ada janji dengan Angga, kan? Tanya Lea akhirnya mengingatkan sang sepupu yang sepertinya mulai pikun. Ah, iya, aku pergi dulu. Pamit Keano yang akhirnya berlalu dari mobil Randu. Masih bisa Randu lihat Keano yang mengambil motor matiknya di parkiran, lalu menaiki kendaraan tersebut dan meninggalkan restoran BND. Aku baru tahu, kalau manajer restoran naiknya sepeda motor, Randu bergumam heran. Dia punya mobil, kok hanya saja tak pernah dipakai. Katanya lebih enak naik motor, cerita Lea pada Randu tentang Keano. Aku juga punya motor, kau mau aku jemput pakai motor besok? Tawar Randu seraya menoleh pada Lea yang kini sudah ganti bersedekap. Cepat jalan,
Aku ingin secepat istirahat, perintah Lea pada Randu tanpa menjawab pertanyaan pria tersebut. Siap, kita ke Rans Market sebentar, ujar Randu yang sudah mulai melajukan mobilnya. Mau beli apa? Tanya Lea yang merasa keberatan. Beli bahan makanan untuk kau masak. Kau kan pandai memasak. Aku ingin kau memasak makanan seperti yang aku makan di restoran BND siang tadi. Cerocos Randu yang langsung memukul dashboard mobil Randu demi meluapkan rasa kesalnya. Aku ingin istirahat, Randu. Sergah Lea mulai emosi. Dan aku ingin makan masakanmu. Kau bisa memasak dulu sebelum istirahat. Atau perlu aku katakan pada papi dan mamimu tentang Ryan yang kabur di hari pertunangan kalian? Jangan coba. Lea mengacungkan jari tengahnya pada Randu. Wait, itu tak sopan, Lea. Randu memperingatkan Lea dan segera menurunkan jari Lea. Berapa kali harus kukatakan padamu, kalau Ryan itu tidak kabur, dia hanya sedang ada urusan penting. Ryan pasti kembali, sergah Lea seraya mendelik pada Randu. Iya, aku percaya, jawab Randu yang tetap cengengesan. Pria itu sudah membelokkan mobilnya ke sebuah Rans Market yang kebetulan mereka lewati. Ayo belanja, celetuk Randu sebelum pria itu turun dari mobil mendahului Lea. Dasar menyebalkan, maki Lea kesal yang akhirnya ikut turun juga dan menyusul Randu. Randu dan Azalea masih berada di Rans Market untuk membeli beberapa sayur, buah, serta bahan makanan lain yang nanti akan diolah oleh Lea demi menuruti permintaan Randu. Lea masih milih paprika berwarna merah terang, saat ponsel gadis itu berdering dari dalam tas. Randu, kau ambil paprikanya dulu, titah Lea pada Randu. Sembari gadis itu mengambil ponselnya dari dalam tas. Warna merah saja, berapa banyak? Tanya Randu yang sudah memasukkan 5 paprika ke dalam plastik. Satu saja, ambil yang warna kuning dan hijau juga masing satu dan pilih yang bagus. Jangan yang busuk, cecar Lea memberikan arahan pada Randu. Perasaan semua paprikanya mulus, mana ada yang busuk? Gumam Randu seraya memasukkan paprika warna kuning dan hijau ke dalam plastik. Namun sapaan Lea pada seseorang di ujung telepon, membuat Randu mendadak kepo dan pria itu langsung memasang pendengaran baik. Ryan. Kau di mana, sayang? Tanya Azalea dengan mimik wajah yang begitu khawatir, seolah Ryan adalah bocah 5 tahun yang sedang tersesat. Cek, lebay sekali. Randu masih berpura-pura memilih paprika, namun pria itu tetap berusaha menguping obrolan Azalea dan Ryan di telepon. Terkena penipuan? Bagaimana bisa? Cecar Azalea yang langsung membiat Randu menebak, kalau Ryan baru saja mengatakan pada Azalea kalau dia sudah menjadi korban penipuan. Insting detektif yang bagus, Randu. Lalu kau di mana sekarang? Kenapa ponselmu juga tidak aktif saat hari pertunangan kita?
cecar Azalea pada Ryan. Sayangnya, Azalea tak memasang loudspeaker, hingga Randu tak bisa mendengar jawaban serta alasan dari Ryan. Sial. Randu rasanya ingin menyadap ponsel Azalea saja, tapi tentu saja itu melanggar hukum dan Randu bisa kena omelan dari Hazel. Jadi kau masih di luar kota sekarang? Perlu aku jemput? Tawar Azalea pada Ryan yang tentu saja sangat bisa didengar oleh Randu yang masih usap bokong paprika kuning di depannya. Cek, apa bagusnya juga paprika ini? Kenapa Randu tak berhenti mengusapnya? Baiklah, butuh berapa? Nanti aku kirim secepatnya. Ke rekening biasa, kan? Pertanyaan Azalea pada Ryan langsung bisa membuat Randu menebak kalau Ryan baru saja minta kiriman uang pada Lea. Cek. Dasar pria tak modal. Masa iya, minta uang pada wanita? Di mana harga dirinya sebagai seorang pria? Lalu kapan kau akan kembali, Ryan? Masih belum tahu, tapi kau pasti kembali, kan? Tanya Lea lagi yang sepertinya sudah benar bucin akut pada Ryan itu. Randu jadi penasaran, setampan apa sebenarnya Ryan itu, sampai Lea bisa gila padanya. Baiklah, bye. Pungkas Lea yang akhirnya mengakhiri teleponnya pada Ryan. Randu langsung kembali fokus pada tumpukan paprika di depannya dan pura tak menguping pembicara Lea tadi di telepon, meskipun sebenarnya Randu memang menguping. Sudah belum memilih paprikanya? Kenapa lama sekali? Tanya Lea pada Randu yang masih menimbang dia paprika di tangannya. Aku bingung mau pilih yang ukuran besar ini. Randu menunjukkan paprika di tangan kanan. Atau yang ukuran sedang ini? Lanjut Randu yang sudah ganti menunjukkan paprika di tangan kiri. Pilih saja salah satu sesuai kehendak hatimu, jawab Lea ketus. Iya, aku masih bingung, jawab Randu beralasan. Ambil saja keduanya kalau begitu. Kea yang sudah geregetan langsung mengambil 2 paprika tadi dari tangan Randu dan memasukkannya ke dalam plastik. Lea bergegas menimbang paprika serta bahan lain yang tadi sudah ia ambil, sebelum pergi ke kasir untuk membayarnya. Aku beli camilan dulu, izin Randu saat ia dan Lea sudah mengantre untuk membayar di kasir. Lea hanya memutar bola matanya, dan memilih untuk mengirimkan uang pada Ryan saja, sembari menunggu antrean di kasir serta Randu yang tak kunjung kembali. Cek. Pria itu mengambil camilan di mana memangnya? Hai, sayang, uangnya sudah aku kirimkan. Azalea. Lea baru selesai mengirimkan pesan pada Ryan, saat tiba terdengar suara Randu dari balik punggung gadis itu. Aku sudah selesai mengambil camilan, lapor Randu seraya meletakkan 2 bungkus besar camilan ke troli belanja yang ada di depan Lea.
Kau yang bayar, ujar Lea seraya bergeser dan meminta Randu untuk menggantikannya mengantre di kasir. Lea lanjut mengutak atik ponselnya lagi sembari menunggu Randu yang masih membayar belanjaan. Lea masih menunggu pesan balasan dari Ryan. Ya, uangnya sudah masuk. Terima kasih, sayang, Ryan. Sebuah senyuman langsung tersungging di bibir Lea, begitu gadis itu selesai membaca pesan dari Ryan. Kenapa senyum? Senyum sendiri? Tegur Randu yang rupanya sudah selesai membayar belanjaan. Tidak ada apa, jawab Lea yang segera menyimpan kembali ponselnya. Ayo pulang, ajak Lea selanjutnya pada Randu yang malah membuka bungkus camilan yang tadi ia beli. Bersambung.